Oke teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jadi di sini saya mau bercerita tentang kehidupan saya. Kenapa saya bisa jadi pengusaha tahu dan tempe, sedangkan saya ini orang Buol. Dan usaha tahu tempe itu kan cuma dikerjakan orang Jawa. Tapi kenapa saya bisa bikin tahu dan tempe? Jadi awal cerita, setelah saya menikah di tahun 2019 itu tidak lama habis menikah saya bikin usaha, coba-coba bikin usaha tempe. Awalnya sih itu saran dari istri. Sebetulnya saya itu pemalu orangnya. Jadi mau pikir-pikir mau bikin tempe siapa yang mau jualkan? Karena saya tidak mungkin mau jual karena malu toh. Sudah coba-coba lantaran kehidupan butuh biaya juga. Singkat cerita sudah punya anak ini ceritanya. Orang tinggal di kebun-kebun. Disitulah orang mulai bangun usaha tempe di kebun itu. Coba awalnya kita bikin berapa kilo ya, mungkin 3 kiloan. Coba-coba tes-tes toh. Jadi setelah jadi itu tempe, tapi belum sempurna, masih namanya belajar dan sebetulnya cuma pengalaman, cuman lihat-lihat di HP, tidak pernah belajar di tempat orang. Oke, lanjut. Sudah jadi tempenya 2 hari kemudian kan sudah jadi. Saya coba keliling di kampung, keliling namanya saya gengsi tol, baru gengsi campur malu. Pokoknya start dari rumah aku jual keliling, pokoknya dari rumah sampai ujung kampung itu saya bawa motor itu laju. Jadi tidak sempat orang bertanya apa yang dijual itu. Pokoknya hari itu tidak ada yang laku, cuman daripada rusak dikasih keluarga saja, sisanya dibuang. Sampai beberapa hari kemudian tetap begitu, tidak ada laku karena saya malu juga bawa pelan-pelan bawa motor, takutnya dilihat teman apa yang dijual. Lama kemudian hari berlalu, biaya hidup sudah mulai terasa. Anak basusu, istri marah-marah karena sudah tidak ada uang beli beras apa. Disitulah hilang maluku. Bukan hilang, pokoknya berkuranglah sedikit demi sedikit sampai hilang. Sampai sekarang ini ya sudah hilang sekali malu. Pokoknya coba pelan-pelan jual, sudah mulai ada yang mau beli toh. Sudah dari situ orang, oh ternyata usaha ini bagus, kenapa mau malu? Disitulah hilanglah sudah maluku, sudah berani saya jualan. Tempeku juga sudah mulai bagus, tapi masih ada sih yang rusak-rusak. Setelah itu saya jualan di pasar, masuk coba masuk di pasar toh. Saya masuk di pasar, ternyata di pasar itu laku sekali. Jadi saya baru berapa hari sampai 1 jam saya jual di pasar sudah pulang. Jadi apa ini stok tiap hari sudah mulai bertambah toh. Ya sampai 5 kilo, 6 kilo. Sudah sampai ada sampai 15 kilo saya bikin kalau pasar rame. Itu tetap habis. Disitulah orang bilang kalau kau jualan tahu ini bagus. Disitulah saya mulai bangkit dan nekat untuk utang. Saya pinjam uang itu di bank untuk nekat mau bikin tahu. Saya awalnya pinjam 20 juta. Ini saya bikinkan tempatku ini, pabrik tahu ini, habis 17 juta semuanya sampai isi-isinya, pokoknya tahu jadi sudah. Dan ini saya nekat, tidak punya pengalaman apa-apa tentang tahu. Pokoknya
dari mulai pembangunan saya menonton terus nonton YouTube bagaimana caranya bikin tahu, saya pelajari. Sudah singkat cerita sudah jadi pabrik ini, sudah mulai saya coba masak pertama hancur, memang tidak ada jadinya, itu tidak bisa dipegang. Saya saja pegang itu pelan-pelan, itu pun nanti pakai sendok goreng itu saya coba, jadi itu yang pakai angkat. Pokoknya hancur setengah mati dijual, tapi tetap saya paksa jual tuh, saya kasih tahu orang ini tahunya belum bagus, tapi kalau dimakan ini boleh lah. Untuk kalau mau bikin jualan tahu isi belum bisa. Lama saya belajar terus berapa bulan, sekitaran berapa ya, tapi itu setiap bulan pasti ada perubahan sampai ada 9 bulan atau mau 1 tahun lah, itu tahu itu jeleknya luar biasa, tidak ada bagus-bagusnya untuk jual. Sampai pengalaman dulu orang beli tahu itu dipulangin, saya jualan sudah di pasar, dia beli sekitaran 30.000 itu di ember. Pokoknya ramenya orang belanja itu, dia pulangkan di situ, dia bawa dengan bukti yang dia goreng itu jelek. Mau diapa, terpaksa dipulangin uangnya toh. Sudah, alhamdulillah sudah berjalan, sekarang ini sudah berjalan 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Ya sudah bagus, alhamdulillah sudah 93% lah. Luar biasa bagusnya, sudah bisa bikin jualan gorengan, lumayan sudah. Jadi singkat cerita lagi, begitulah jalan cerita saya lah, begitulah jalan cerita sampai saya bisa jadi pengusaha tahu ini. Karena dorongan dan biaya hidup itu luar biasa, dan keuangan di sini memang sangat setengah mati lah. Untuk mencari uang di sini susah untuk cari uang di kampung, makanya sampai nekat kita mau bikin usaha ini tanpa ada pengalaman apa-apa. Pokoknya untuk teman-teman yang mau berjuang hidup, kuncinya itu nekat dan berani. Pokoknya nekat dan berani itu yang utama. Jangan takut salah, harus bercobalah. Apa salahnya saya saja ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu pengalaman, pokoknya modal nekat. Kalau jadi ya alhamdulillah, kalau tidak ya mau diapa, berarti sudah itulah takdir jalan hidup. Tapi alhamdulillah kalau saya ini ya sudah lumayan, sampai sekarang usaha saya itu berjalan lancar. Sudah berjalan 2 tahun lebih. Itu juga uang yang saya pinjam itu sudah habis, sudah selesai saya kembalikan ya. Jadi ini sudah milik saya sendiri, karena dulu kan uang dipinjam untuk bangun ini usaha, tapi sudah selesai saya pulangkan itu uang, ya sudah, berarti sudah usaha saya. Pokoknya untuk teman-teman cuma nekat saja. Jadi kalau mau bergeraklah dari sekarang. Ya lanjut lagi. Ini hasil dari usaha yang saya bangun itu. Sekarang saya sudah punya rumah sendiri, sudah punya rumah itu sudah punya isi juga. Ya lumayan lah, dari bisa biaya hidup sudah terpenuhi, walaupun sih tidak terpenuhi sepenuhnya,
tetap masih ada kekurangan. Ya dicukup-cukupan lah, maksudnya tetap harus cukup-cukupan karena sudah alhamdulillah sudah bisa tinggal di rumah sendiri, jadi tidak merepotkan orang lain lagi. Ya tinggal pintar-pintarnya istri lah mengatur bagaimana. hmm, jadi ya beginilah, jadi saya awalnya nih ya simpan itu beginilah cara aku kerja teman-teman. Ini luar biasa tahunya, ini putih bersih, coba lihat ya teman-teman, ini ukurannya sangat besar-besar. Jadi pinggirannya itu saya ambil untuk makanan ayam itu, tetapi itu dibuang supaya ayam juga ada makanan. Semua pinggirannya saya ambil. Jadi setelah habis saya ambil itu pinggirannya, sudah saya atur kainnya. Nah ini papanya sudah saya ambil untuk tutupi bagian atas. Setelah itu langsung putar ya, langsung simpan di atas itu. Kau kira beratnya kalau cuma laki-laki yang lemah tidak bisa putar seperti itu. Cuma orang kuat seperti saya. Lihatlah teman-teman, besar ini, tebal ini tahu ini. Baru ini tahu kalau cuma untuk bersaing untuk tahu-tahu daerah Jawa boleh. Sebesar tebal. Ini saya jual 1.000 irisnya. Ini satu apa ini di sisi sebelah sini ini irisannya 13. Terus pas di sebelahnya nanti mau diiris itu irisan 10. Jadi jumlah irisan itu 130 beserta pinggiran. Jadi pinggiran itu masih ada yang dimakan. Yang itu sampai 130-an. Ini bahannya ini 5 kilo kedelai. Irisan 130. Sudah ukuran besar itu, kalau memang disamakan dengan ukuran-ukuran pabrik lain, ini ukuranku paling besar dan paling tebal. Padahal di sini saya tidak punya saingan. Tapi ini kerja ya, sambil kerja kita cari pahala juga, karena tidak semua orang mampu lah. Yang penting kita masih ada untungnya. Ya kita jual itu, jual 1.000 itu masih ada untungnya sih, masih besar, masih cukup lah untuk biaya hidup, bayar bank, pokoknya masih cukup lah. Yang penting kita bisa bantu orang juga. Ini ukuran besar ya, sampai 2 jari nih, itu 2 jari lebih. Tingginya itu, panjangnya itu lumayan panjang. Sudah proses diisi, setelah itu habis diisi di ember, sampai pokoknya ukur embernya itu ember cat, cukup itu sampai 130 pas isinya. Ya kebetulan 130